Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di saat orang-orang zaman sekarang takut setengah mati dengan kematian, warga di desa ini justru hidup berdampingan dengan jenazah setiap harinya. Bukan film horor ya, ini adalah kenyataan di salah satu sudut tersembunyi Indonesia. Udah penasaran sama desa-desa unik lainnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 11. Desa Trunyan, Bali. Kalian pernah kebayang gak sih ada tempat di mana kita bisa jalan-jalan di antara jajaran jenazah manusia yang ditaruh gitu aja di atas tanah, tapi anehnya nggak ada bau busuk sama sekali? Welcome to Desa Trunyan, Bali ya teman-teman. Beda dari tradisi ngaben atau kremasi umat Hindu Bali pada umumnya, nah warga di desa tepi Danau Batur ini mempunyai tradisi kuno bernama mepasah. Jenazah cuma diletakkan di atas tanah dan dikurung pakai anyaman bambu biar nggak diganggu hewan liar, dimana rahasia pun bukan karena pas meninggal dikasih berbagai macam ramuan ya. Tapi karena ada pohon raksasa bernama Tarumenyan yang tumbuh di dekat situ, dan pohonnya emang punya wangi alami sendiri sampai-sampai bisa netralisir bau mayat secara total. Sayangnya nggak semua orang bisa istirahat di area yang dikasih nama Sema Wayah itu ya teman-teman. Aturannya jenazah yang ditaruh di sana tuh hanya boleh bagi mereka yang meninggal secara wajar, udah menikah, dan anggota tubuhnya tuh masih lengkap juga. Kalau sampai meninggal karena kecelakaan ataupun bundir, kalian tuh harus dikubur di tempat yang berbeda ya. Ya buat kita sih mungkin creepy, tapi buat warga lokal di sana, ini tuh bentuk penghormatan paling sakral untuk leluhur mereka ya teman-teman. Nomor 10. Desa Suku Baduy, Banten. Kalau mau ngomongin desa unik, tentu desa suku Baduy di Banten harus masuk dalam list ini sih. Kenapa? Karena desa mereka tuh nggak ada teknologi sama sekali. Sampai sekarang pun mereka tuh konsisten ya hidup tanpa listrik, tanpa handphone, dan juga tanpa alas kaki. Wow, bandaran menjalani slow living dan juga strict banget nolak gaya hidup modern ya teman-teman. Tapi sebenarnya komunitas suku Baduy dengan populasi 26.000 jiwa ini terbagi jadi dua kelompok kok. Ada Baduy luar dan juga Baduy dalam. Di Baduy luar, orang-orangnya udah mulai mengenal peradaban modern ya, tapi di Baduy dalam lah yang masih menolak teknologi. Makanya jangan heran kalau warganya hanya pakai pakaian serba putih polos sebagai tanda simbol kesucian, lalu warga tuh pada bercocok tanam serta gotong royong, dan saking sakralnya wilayah ini, mereka tuh punya aturan gak tertulis yang menyatakan pesawat dilarang lewat di atas mereka loh. Gila, bener-bener hidup kayak di zaman dulu gak sih? Tapi seenggaknya gak akan perlu mikirin cicilan, algoritma, ataupun drama-drama lainnya ya. Nomor 9. Dusun Kasuran, Sleman. Di saat enaknya rebahan di kasur empuk, taunya di Dusun Kasuran Sleman, Yogyakarta, ada ajaran yang menolak untuk tidur di atas kasur loh. Jadi tradisi ini bukan muncul secara tiba-tiba kok. Pantangan super unik ini bermula dari kisah legendaris zaman Sunan Kalijaga. Konon waktu beliau lagi mampir dakwah ke desa ini, ya para warga menyediakan fasilitas istirahat berupa kasur kapuk yang empuk gitu deh. Tapi bukan yang nyenyak, beliau tuh malah jatuh sakit. Sejak saat itulah guys, keluarlah kutukan ataupun pesan turun-temurun supaya warga asli maupun pendatang gak ada yang berani tidur pakai kasur kapuk. Mitosnya sih ngeri banget ya. Banyak cerita seliweran kalau ada pendatang yang ngeyel nih mau bawa kasur kapuk ke desa itu, endingnya sekeluarga malah kena sakit misterius yang gak bisa dideteksi medis loh. Tapi kalau dipikir pakai logika kesehatan zaman sekarang, kebiasaan leluhur mereka tidur di alas keras seperti dipan bambu atau tikar gitulah emang beneran ampuh ya untuk menjaga postur tulang belakang dan juga mencegah sakit punggung. Nomor 8. Desa Kuatisore, Papua. Kalian pikir Bogor udah paling juara soal urusan hujan? Nah, ternyata di Nabire, Papua ada desa Kuatisore yang disebut sebagai desa hujan loh. Saking seringnya diguyur hujan setiap menjelang maghrib, bahkan nih pas musim kemarau sekalipun, warga lokal di sana tuh sampai sering bercanda kalau nama desanya itu murni singkatan dari Khawatir Sore. Tapi hal kayak gini jangan sampai kalian mikir karena kena kutukan ataupun berbau mistis gitu ya. Soalnya desa itu bisa hujan terus-terusan karena murni tata letak geografis yang berada di pesisir Taman Nasional Teluk Cendrawasih, sehingga bikin kelembapan numpuk dan auto jadi awan hujan tiap sore. Gila, kalau dipikir-pikir enak banget gak sih? Berarti tiap sore tuh udara mereka segar dan juga bebas polusi juga kan? Nomor 7. Kampung Pitu.
Pernah kebayang gak sih tinggal di kampung yang membernya tuh digembok alias cuma boleh diisi 7 kepala keluarga aja? Nggak boleh lebih dan juga nggak boleh kurang. Nah, welcome to Kampung Pitu. Terletak di kawasan Gunung Api Purbalanggaran, Yogyakarta, kampung ini punya aturan gaib turun-temurun dari zaman bahula, dimana kalau ada warga luar yang nekat pindah ke sini, atau ada anak kandung yang baru nikah dan bikin kakak baru di kampung ini sampai jumlahnya tembus 8 kakak, mitosnya tuh bakal langsung kena kutukan loh teman-teman. Contohnya nih, bisa seperti meninggal, merasa nggak betah, ataupun sakit-sakitan. Berhubung warga udah pada percaya sama aturan yang udah turun-temurun dari zaman Majapahit itu, biasanya sih nggak akan ada yang aneh-aneh ataupun berusaha menyalahi aturannya juga ya. Sehari-harinya pun mereka sibuk bekerja sebagai petani sama peternak. Kalau musim kemarau jadi peternak, dan kalau musim hujan ya sibuk ngolah sawah. Meskipun punya aturan dari zaman Majapahit, tapi kampung ini tetap boleh kok didatengin sama para turis dan jadi salah satu destinasi wisata juga. Pokoknya kalau ada anak warga asli yang baru nikah, maka biasanya sih dia wajib angkat kaki dari kampung itu kecuali ada slot kakak yang lagi kosong ya guys. Nomor 6. Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Siapa bilang kalau mata biru cuma bisa dimiliki orang bule doang? Di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, nyatanya nih ada banyak warga lokal dengan wajah asli Indonesia yang punya mata biru jernih banget loh. Bukan karena hasil kawin campur sama bule ataupun iseng pakai soft lens ya, melainkan murni karena mutasi genetik. Secara medis, hal ini diberi nama sindrom Waardenburg, yaitu kondisi genetik yang mempengaruhi pigmentasi sehingga bisa berubah jadi biru cerah. Kadang sih bisa berpengaruh ke warna rambut ataupun pendengaran juga ya, tapi di Buton lebih sering warganya punya mata biru. Jadi jangan kalian pikir kalau masyarakat sana pengen cosplay jadi bule, makanya rela pakai soft lens terus-terusan setiap hari ya. Nomor 5. Desa Sade, Lombok. Pernah ngebayangin ngepel lantai rumah bukannya pakai karbol wangi, tapi malah pakai kotoran sapi? Welcome to Desa Sade di Lombok ya teman-teman. Hah? Bukannya tambah kotor ya? Ya buat kita mungkin auto mikir jorok dan juga bau. Tapi ajaibnya, begitu kering nih, lantainya sama sekali nggak bau kotoran loh. Oke, jadi penjelasannya tuh begini. Tradisi ini tuh aslinya punya teknologi kearifan lokal yang cerdas habis. Ya, karena lantai rumah mereka tuh murni terbuat dari tanah, kotoran sapi itu berfungsi layaknya semen alami yang bikin lantai jadi semakin padat, gak gampang retak, dan juga bebas debu. Nah, selain alasan teknis itu, secara spiritual pun, warga Sade pada percaya kalau rumahnya belum dispa pakai kotoran ternak, berarti rumahnya itu belum dianggap suci dan juga layak huni ya. Ya, biasanya juga sih proses pelapisan ini diulang tiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Jadi gimana nih guys? Ada yang mau tiru juga untuk dipakai ke lantai rumahnya nggak? Nomor 4. Dusun Ulutawe, Sulawesi Selatan. Di Indonesia, ternyata yang kaya tuh bukan cuma sumber daya alamnya aja ya, tapi ada komunitas uniknya juga. Jadi, warga di desa Dusun Uluwate, Sulawesi Selatan, ternyata pada mengidap kondisi medis langka bernama ectrodactyly, yaitu sebuah kondisi yang bikin mereka punya tangan sama kaki seperti kepiting karena adanya tradisi pernikahan sesama saudara. Alhasil, kondisi genetiknya nggak stop di satu orang doang, melainkan terus berputar sampai semua keluarga punya tangan dan juga kaki kepiting. Ya, kalau dari sisi mitos lokal, banyak yang percaya kalau kondisi ini tuh kutukan dari leluhur gara-gara melanggar adat ya. Padahal mah awalnya nih orang yang kena penyakit itu bisa aja diawali gara-gara kurang asupan gizi dari masa kandungannya loh. Dan karena mereka saling menikah satu sama lain, ya alhasil kondisinya udah jadi biasa dong. Nomor 3. Desa Kamiran, Banyuwangi. Setahu aku sih ya, kalau yang namanya cinta terhalang restu, pilihannya cuma mundur atau gas terus sampai orang tua tuh setuju kan? Tapi di desa Kemiran Banyuwangi, ternyata masyarakat suku Osing ini punya solusi anti mainstream loh. Mau tau nggak gimana? Nah, mereka punya tradisi kawin lari. Sesuai namanya, apabila orang tua si cewek yang nggak setuju, nantinya si cowok tuh bakal mencuri atau membawa si cewek ke rumah kerabatnya ya. Tapi ini tuh bukan penculikan kayak kriminal gitu kok, tapi udah ada mekanisme adat yang sahnya, dimana hal ini diperlukan untuk dapetin restu tadi itu ya. Kalau udah dicolong, biasanya saudara dari pihak cowok bakal pergi ngabarin keluarga cewek, yang kemudian setelah itu pada datang untuk musyawarah bersama-sama. Ujung-ujungnya, ya biasanya sih hampir selalu berakhir di pelaminan ya guys. Ibaratnya daripada aib jadi berkepanjangan, mungkin lebih baik segera diresmikan aja kan? Dan sampai sekarang, tradisi ini tuh masih ada, walaupun udah nggak sesering dulu lagi ya. Nomor 2. Desa Bengkala.
Bukan sekedar gosip ataupun mitos doang, tapi di desa Bengkala, Buleleng, Bali, ternyata ada banyak warga tunarungu wicara loh. Kalau bagi mereka sih, hal ini biasanya disebut kolok. Nah, usut punya usut, ini tuh bukan karena mitos kutukan aneh-aneh ya, tapi murni faktor mutasi genetik bawaan yang udah ada selama ratusan tahun. Karena lagi, di sini tuh nggak ada kamusnya bullying ataupun nguncilin orang. Malah yang bikin merinding adalah tingkat toleransinya loh guys. Warga desa yang punya pendengaran normal pun pada otomatis belajar bahasa isyarat loh. Dan selain itu, warga di sini juga dikenal banyak orang karena tari jangir kolok mereka ya. Bayangin aja guys, penarinya 100% warga tunarungu, tapi gerakannya bisa super kompak dan juga on beat semua loh. Wah, respect sih ini. Nomor 1. Desa Mengapung, Suku Bajo. Kalian pernah gak sih ngerasa engap pas nyoba nahan nafas semenit aja di kolam renang? Coba deh sungkem dulu sama suku Bajo yang ada di pesisir Sulawesi dan juga Wakatobi, karena mereka ini beneran Aquaman di dunia nyata. Kehidupan mereka itu 100% ya mengapung di atas laut, mulai dari rumah, pasar, sampai tempat nongkrong. Semuanya tuh dibangun di atas air dan bikin daratan pun jadi cuma berasa kayak tempat numpang lewat doang deh. Nah, asal kalian tahu nih, kehidupan suku Bajo ini pun katanya jadi inspirasi film Hollywood berjudul Avatar The Way of Water, di mana menceritakan kehidupan masyarakat planet lain yang bertahan hidup di lingkungan laut gitu ya. Nah, yang bikin unik sebenarnya tuh bukan cuma itu doang, tapi karena mutasi genetik di tubuh mereka. Bayangin deh, masa orang di desa ini katanya punya limpa 50% lebih besar daripada manusia normal sih? Gila banget kan? Dengan sekali tarikan nafas, limpa mereka tuh berfungsi seperti tabung oksigen alami gitu, di mana bisa bikin mereka bertahan di kedalaman 70 meter. Gokil sih ini, buat kita mah nahan 1 menit di kolam renang aja udah susah payah ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.